Salam, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu lah yang menerangi hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan, renungan hari ini, Kamis tanggal 17 Februari 2022, tertulis pada Amsal 3 ayat 19. Dengan hikmat, Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ayat berikut nats ini mengatakan, dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran, maksudnya laut. Kemudian dengan hikmatnya, Tuhan juga menciptakan manusia untuk menguasai ciptaan itu. Ini menceritakan bahwa hikmat Tuhan ada sebelum permulaan waktu, sebelum penciptaan. Bumi tempat berpijak dengan segala isinya begitu indah, memberi manfaat bagi kehidupan. Matahari, bulan, dan bintang-bintang bergerak dengan teratur untuk menentukan waktu dan musim. Laut dengan segala jenis ikan dan tumbuhan laut hidup di dalamnya, memberi manfaat bagi kehidupan. Semua itu menunjukkan adanya pencipta segala sesuatu yang agung, yang berkuasa, yang mulia, yang berhikmat. Apapun yang dimiliki manusia, sumbernya atau asalnya adalah dari Tuhan. Manusia mengolah, menambah nilai ciptaan itu untuk kebutuhan, namun bahannya adalah dari Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan hikmat kepada manusia. Sifat hikmat itu adalah universal, artinya setiap orang bisa memilikinya. Dapat didefinisikan bahwa hikmat adalah suatu kualitas kecerdasan intelektual yang diberikan Tuhan kepada manusia sebagai petunjuk praktis untuk menjalani hidup sehari-hari, serta membawa manusia kepada keberhasilan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Hikmat yang dari Tuhan tidak identik, tidak sama persis dengan kemampuan berpikir dengan otak yang disebut pintar, tetapi mempunyai keterkaitan dengan kecerdasan, kedewasaan, dan pengalaman hidup. Firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9 mengajarkan, hikmat terletak pada sikap hati yang membuat seseorang berpengertian, bijaksana, sehingga keputusan-keputusannya melebihi kepintaran yang tanpa kebijaksanaan. Banyak orang pintar gagal, tapi keberhasilan orang berhikmat yang dari Tuhan adalah besar. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jadi sumber atau awal hikmat adalah firman Tuhan, takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7. Ada banyak manusia yang tidak mengakui bahwa Tuhan adalah sumber hikmat. Konsep pemahaman hikmat menurut mereka adalah hikmat dunia, hikmat manusia, hikmat yang terbatas, di mana hikmat itu hanyalah kemampuan berpikir dengan otak, intelektual, ilmu pengetahuan. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan hikmat dunia adalah kebodohan bagi Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 19. Bagi mereka, Kristus bukan Tuhan. Salib adalah kebodohan karena tidak masuk logika, tidak masuk akal atau pikiran. Kemajuan ilmu pengetahuan saat ini bernilai positif bagi kehidupan manusia, namun sekaligus bisa membawa efek negatif, yaitu dapat merusak akhlak, mengurangi kepedulian akan kelestarian alam, dan mengurangi kebergantungan kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hikmat Tuhan lebih berharga daripada permata atau apapun yang diinginkan. Amsal 3 ayat 15. Dan hikmat itu sendiri adalah kehidupan bagi jiwa.
Amsal 3 ayat 22. Untuk memiliki hikmat yang dari Tuhan, tinggallah dalam Kristus, sebab dalam Kristuslah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Kolose 2 ayat 3. Dengan hikmat yang dari Tuhan, manusia akan mengerti betapa pentingnya menjaga kelestarian alam semesta ciptaan Tuhan itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar, yang mengajarkan kami tentang hikmat yang daripada-Mu. Sertai berkatilah hidup kami dan jauhkanlah kami dari sakit penyakit. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.